wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS, bakal gawe keadilan, nyiptakaken kesejahteraan. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning PKS. Yen PKS dipercaya, masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya dan tujuannya diguyubi wong akeh. Aduh pimpinane, kader-kadere, kompak batine, koruptor lawan-lawane. Lanjut. Warga negara sing sadar, pikire masyarakat kan wis weruh buktine, pasti milih ning PKS sebab sekabe bakal sukses. Ake wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS. Kita akan menyambut kemenangan. Bahasa Ustaz Nurul, jangan sampai nanti tanggal 14 Februari jam 18.00 ada kader yang mengatakan dapil 1. Jadi kalau hampir PKS dipercaya, masyarakat bahagia. Oleh itu kita akan buka sambutan sekaligus arahan Visi misi program-programnya dan tujuannya diguyubi wong adu pimpinannya, kader-kadere, kompak batine, koruptor lawan-lawane. Warga negara sing sadar, pikire masyarakat kan wis weruh buktine, pasti milih ning PKS sebab sekabe bakal sukses. Visi misi program-programnya dan tujuannya diguyubi wong akeh. Aduh pimpinannya, kader-kader. Disampaikan di awal. Jadi bagi yang baru datang, ketika saya sampaikan siapa kita, nanti dijawab generasi Abu Ubaidah siap menangkan PKS. Ketika saya tanya 2024, dijawab wis PKS saya. Siap ya? Apa? Siap. Siapa kita? Generasi Abu Ubaidah 2024. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan acara kita, terlebih dahulu kita akan merenung apa yang sudah terjadi di Timur Tengah, terutama di Gaza, di Palestina. Sampai hari ini Palestina korban wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengingat sekaligus bentuk kepedulian kita kepada bangsa Palestina, kita akan mendengarkan nasib yang akan Ake wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS, bakal gawe keadilan, nyiptakaken kesejahteraan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Aja tanggung-tanggung ning PKS, yen PKS dipercaya masyarakat bahagia. Visi misi program-programnya dan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran DPD PKS Cirebon, yang kami hormati dan nominasi Ketua DPD 7 Cirebon, jajaran DPD Cirebon, dan Ketua DPD Haji Junaidi, Ketua MPD Haji Sudi, dan Ketua DPD Ustaz Zainuddin Kafir. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya akan membacakan surat garis miring Cirebon, garis miring Eskap, garis miring DPD PKS, garis miring 2023 tentang struktur dan kepengurusan Satuan Tugas Jabar Putih tingkat Kabupaten Cirebon, DPD PKS Kabupaten Cirebon. Menimbang A. Dalam rangka pemenangan pemilu dan pilpres tahun 2024, warga negara sing sadar pikire masyarakat tangis weruh buktine pasti milih ning PKS sebab sekabe bakal sukses. SDI Bendahara Taufikur Rahman, kemudian Nurul Ain Akyas LC, Maman Herman SPD, Hajah Titi Inayati, Nova Fikrotu Sofia. Maka silakan yang disebutkan bisa maju. Zenuri Afif, Haji Muhammad Arif Rahman ST, Firman Saputra, Eko Siswa Andi Saputro, Priyo Supono, Subhan Wiratna Sadanur. Ini dikasih backsound Pak, biar semangat Pak. Yang maju. Subhan Wiratna Sadanur, Faisal Muhammad Ade Ilawan, Hidayanti MPD, Herianto Mugis, Jakina, Sukawi, Ahmad Kurnia AMD, Kusuma Tanjung, Pak Tanjung. Nggak ada. Rohman Hidayat, Pak Didi. Rohman Kasubi, Pak Didi. Aas Asmariani,
Nina Nurrohma, Haji Nurjaman Tamburi, Haji Supriyadi SE, Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI, Amin Nuryadin, Jamaluddin Nasir, Said Abdul Rahman, Said Ali Hussein, Azam Muhlis, Denny Restu Ginanjar, Ya kan. Nawawi, Ahmad Oji, Haji Faisal Agus Mulyana, Joko Riswanto, Joko, baik, Mas Joko. mohon kepada Ketua DPD Ustaz Junaidi untuk bisa membacakan ikrar atau sumpah Satgas Jabar Putih padanya di Islam. Dr. Anda Srihana, ya udah disebut Pak Isbet. Bangga yang tadi namanya disebutin. Haji Ahmad Fawad, Usnadi, Taufikur Rahman, Nurul Ain Atyas, Maman Herman, Niti Inayati, Nova Pitutus Sofia, Zainuri Afif, Muhammad Arif Rahman, Firman Saputra, Eko Siswa, Rio Sukono, Subhan, Faisal Muhammad Amanullah, Sahibul Sunda, Ilham, Asep Sarifuddin, Nur Holis, Anta Masudi, Haji Takbir, Cecep Sarif Arifin, Haji Janan Jaya, Ade Irawan, Hidayati, Herianto, Bugis, Dakina, Sukawi, Ahmad Kurnia, Kusuma Tanjung, Tomat Hidayat, Mas Bubi, Wahyono, Aas Asmariani, Edza Imenda, Ibnu Rifai, Haji Ismail Wijaya, Dr. Anda Haji Srihana Suganda, Nina Nurrohma, Haji Nurjaman, Haji Supriyadi, Haji Muhammad Ridwan, Amin Nuryadin, Jamaluddin Nasir, Said Ar-Rahman, Ali Hussein, Azam Muhlis, Denny Restu Ginanjar, Nawawi, Ahmad Oji, Faisal Agus Mulyana, dan Joko Riswanto. Tentu terbagi merata kepada kota kabupaten, termasuk Kabupaten Cirebon. Jangan sampai capaian 80% tidak berhasil gara-gara Kabupaten Cirebon Pilpres dan Pileknya tidak sesuai target. Isin. Nah, untuk menahkodai dan memandu perjuangan memenangkan Pilpres dan Pileg tahun 2024, kami jajaran DPTD sudah memutuskan nama-nama yang tadi dibacakan oleh saudara sekretaris yang dianggap mampu
untuk bisa bersama-sama dengan kita semua, para anggota PKS, para pejabat publik, para caleg dan semua komponen bahu-membahu agar kemenangan itu benar-benar tercapai. Untuk itu saya sesuai mandat dari Ketua DPW akan melantik Bapak Ibu sekalian sebagai Satgas Jabar Putih tingkat Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Bapak Ibu bersedia disumpah dan dilantik? Bersedia. Mic-nya nggak ada yang suara satu suara yang kencang. Kayaknya Pak Priyo sudah. Bersedia. Insya Allah ini adalah orang-orang terbaik kita dan juga sama-sama terbaik di antara kita sekalian. Sumpah jabatan. Satuan Tugas Jabar Putih. Tingkat Kabupaten Cirebon. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Kami Satuan Tugas Jabar Putih. Tingkat Kabupaten Cirebon. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini bersumpah untuk satu, taat dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dua, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, taat dan patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera serta peraturan Partai Keadilan Sejahtera lainnya. Empat, mendengar dan taat kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lima, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai Islam rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Menjunjung tinggi kebenaran
kejujuran, cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan. 7. Bekerja dengan penuh keikhlasan dan keihsanan, bersungguh-sungguh dan amanah. 8. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan amanat musyawarah partai dengan memenangkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami bersumpah untuk semua dan Allah sebagai saksi atas apa yang kami ucapkan. Baik, selanjutnya dengan memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Satuan Tugas Jabar Putih tingkat Kabupaten Cirebon, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk 1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme, kepentingan pribadi dan golongan, serta terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi amanah yang diberikan. 2. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Tiga, bersungguh-sungguh ikhlas dan mengerahkan semua kemampuan terbaik dalam melaksanakan dan menuntaskan tugas dan kewajiban sebagai pengurus partai dan berpegang teguh kepada ADART dan peraturan partai lainnya. Karena meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan citra partai dan menghilangkan berbagai stigma negatif yang ditujukan kepada partai dengan menjaga diri dari tindakan-tindakan yang negatif dan bekerja sama dengan seluruh komponen umat dan bangsa untuk menunjukkan bahwa pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah orang-orang yang ingin melayani rakyat bersama seluruh komponen umat dan bangsa. 5. Mendengar dan taat kepada keputusan dan arahan partai dalam keadaan suka maupun tidak, dalam hal tidak melanggar syariat dan hukum positif, sekuat kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan ADART partai. 6. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjaga diri dari tindakan asusila, menghindari pelanggaran etika di ruang publik, serta memegang teguh komitmen tata kelola partai politik yang baik. 7. Bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur partai jika saya melanggar apa yang sudah saya sebutkan di atas. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan. Wallahu musta'an. Saya yang berkomitmen. Sebutkan masing-masing. Maka nanti menangani partai masing-masing. Demikian dilantikan Pemujaan Sumpah dan Kota Satgas Jabatan Berjauhan bisa berjalan dengan amanah dan kesenangan. Terima kasih. Tunjukkan cepat, maaf ya. Ya, dipersiapkan.
wong pada kedanan PKS, ake wong pada kelingan PKS, bakal gawe keadilan, nyiptakaken kesejahteraan. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning PKS, yen PKS dipercaya. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan, mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Sprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah kehormatan bagi PKS Kelingan PKS, bakal gawe keadilan, nyiptakaken kesejahteraan. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning PKS, yen PKS dipercaya. Visi misi program-programnya yang tujuannya diguyur adu pimpinannya kader-kader ompak batine horuk lawan-lawan warga negara sing sadar, masyarakat nangis berbukti pasti milih nih yang sama-sama kita hormati. bakal sukses. Ya, persahabatan putus itu gara-gara memahami pemilu atau kampanye sebagai sarana konflik. Nah, kira-kira Bapak Ibu, pendekatan yang pertama ini kalau muaranya pemilu untuk membangun supaya silaturahmi, kehidupan berbangsa ini damai, sejahtera, adil seperti PKS, maka kira-kira tepat tidak kalau pendekatannya yang pertama? Enggak tepat, Pak. Karena akan mewujudkan suasana konflik. Nah, maka saya rumuskan apa itu kampanye pemilu sebagai sarana kontestasi. Bapak Ibu, kalau kontestasi itu yang dieksplor, yang diperjualkan, yang didagang itu siapa? Dirinya, Pak. Ya, coba dibacakan kan Bapak Ibu. Ya, jadi antara idealitas dengan realitas kan selalu berproses. Disitulah nilai kita. Makanya ada surat Al-Fatihah kalau sholat diulang terus. Ya sama Pak, Bapak Ibu. Anda Pak Ketua. Wis aja ragu-ragu ning PKS, wis aja tanggung-tanggung ning Awas loh. Manwas. Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Pak Sadarudin Parapat alias Bang Cok. Kemudian ini maaf
Kedua, KPU sudah mengawali, mungkin beberapa menit lagi, ya itu sesuai ya Pak ya, supaya kita kasih kesempatan dulu melanjutkan rapor. Boleh dibubarkan oleh pihak berwenang, termasuk kalau tidak dibubarkan itu termasuk pelanggaran administrasi. Kita tidak ingin bahwa peserta pemilu ini khususnya PKS ini ada pelanggaran. Kita tidak ingin, apalagi pelanggaran yang sifatnya pidana. Nah, yang kedua, kalau soal pemasangan APK kemudian pemasangan umur dan segala macam itu silakan, sudah diperbolehkan sepanjang memang tidak di tempat-tempat yang dilarang maka diperbolehkan. Sepanjang tidak diatur dalam regulasi maka prinsipnya diperbolehkan. Begitu, mana tidak ada. Nah, ini pertemuan. Kemudian kampanye di media cetak dan elektronik baru boleh dilakukan di 21 sampai 10 Februari. Medsos maksudnya di mana? Tidak termasuk di media, tidak masuk kategori kampanye media cetak elektronik kita. Kampanye visi misi program-programnya dan tujuannya diguyupi wong akeh, aduh pimpinane kader-kadere kompak batine.